Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما wahudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian menjelang berbuka puasa Masjid Muhammadiyah Darussalam, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, dan pendengar sahabat RDI Radio Dakwah Islamiyah 107,7 Kota Malang dimanapun anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita lanjutkan tadabbur pada surah Al-A'la, pada surah Al-A'la yaitu surat yang ke-87 dari urutan Al-Quran, dan surat ini merupakan surah Makkiyah. Makkiyah artinya turun pada fatrah Makkah, yaitu sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan sebagaimana kita sampaikan tentang keumuman surat-surat Makkiyah, maka suratnya masih pendek, ayat-ayatnya relatif pendek, kemudian berbicara tentang yang pertama mentauhidkan Allah, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian adanya hari kebangkitan dan adanya hari kiamat, yang itu merupakan ma tadammanat bihi suratu Makkiyah, perkara-perkara yang berkaitan tentang surat Makkiyah. Dan kita ambilkan dari tafsir ringkas Asy-Syaikh Abdurrahman ibnu atau Ibna Nasir As-Sa'di, Asy-Syaikh As-Sa'di. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ini penting ini. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Terdiri dari berapa ayat? 19 ayat. Yang pertama, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la. Ini ada perintah di sini untuk kita bertasbih. Untuk apa? Bertasbih. Artinya bertasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah Tuhanmu yang a'la, yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadhammin li dzikrihi wa ibadatihi. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mensucikannya. Artinya mensucikan itu bertasbih, mengucapkan apa? Subhanallah. Atau termasuk makna tasbih itu tabarakallah. Maka ada dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci dia, yaitu Allah yang di tangannya Al-Mulk, yaitu segala kerajaan. Yang ucapan tasbih itu mencakup zikir. Jadi salah satu di antara bentuk zikir itu apa? Subhanallah, mentasbih, bertasbih. Dan wa ibadatihi, dan juga mengandung bentuk ibadah. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah itu termasuk zikir dan termasuk apa? Ibadah. Kenapa dia termasuk ibadah? Karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang beristighfar, itu bentuk ibadah, karena istighfar merupakan perintah dari Allah. Wal khudhu' li jalalihi wal istikanati li 'azamatihi, dan juga bentuk apa? Khudhu' li jalalihi, menundukkan diri kita di hadapan keagungan Allah. Karena orang yang mengucapkan subhanallah itu dia tunduk, dia mengakui keagungan Allah yang maha suci. Sementara di sini kita mengakui diri kita yang penuh dengan apa? Aib dan dosa. Wa an yakuna tasbihan yaliqu bi'azamatillahi ta'ala, dan ucapan tasbih itu adalah mensucikan Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi an tadhkur asma'ahu al-husna al-'aliyah ala kulli ismin bima'naha al-hasanil 'azim, yaitu dengan apa? Dengan menyebut asmaul husna. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, yang semua nama-nama al-husna itu, asmaul husna itu adalah mencerminkan Allah yang maha tinggi, yang setiap maknanya memiliki arti yang baik dan agung. Itulah asmaul husna. Jadi kalau asmaul husna, semua kandungan maknanya pasti baik dan agung. Kemudian wa tadhkuru af'alahu allati minha annahu khalaqal makhluqat fasawwaha ay atqanaha wa ahsana khalqaha. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, yaitu apa? Alladzi khalaqa fasawwa, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Fasawwa, apa arti fasawwa itu? Dan menyempurnakan penciptaannya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, apa yang terjadi? Allah sempurnakan bentuknya, Allah sempurnakan fisiknya, Allah sempurnakan
Semua yang Allah ciptakan oleh Allah apa? Itqan khalqihi. Allah sempurnakan semua penciptaannya. Maka disebutkan dalam sebagian tafsir, fasawwa itu artinya apa? Menyempurnakan penciptaan. Maksudnya kalau kita berdiri tidak miring. Itu salah satu makna apa? Alladzi khalaqat fasawwa. Ngadeke itu pas. Berdirinya itu apa? Pas. Yaitu Allah telah menjadikan semua ciptaannya itu dalam keadaan sempurna. Terus ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau ada orang, maaf ya, yang tidak sempurna, orang berkebutuhan khusus, itu di luar keumuman. Tapi yang diceritakan di dalam ayat ini adalah apa? Secara umum ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau catat, kalau kita mau catat, mau hitung, orang yang maaf dalam tanda kutip cacat atau berkebutuhan khusus dibanding orang yang normal, banyak mana? Banyak mana? Banyak yang normal. Itulah kenapa dalam ilmu fikih dibilang begini, an-nawadir la hukma laha. Nawadir itu apa? Kejadian-kejadian di luar batas normal tidak ada hukumnya. Jadi kalau di luar batas normal tidak ada hukumnya. Contoh, normalnya manusia punya rambut atau tidak? Normalnya punya rambut apa enggak? Punya. Maka kalau kemudian wudu, batas wajah itu apa? Min manabitis sya'ar. Tempat-tempat tumbuhnya rambut itu batas wajah. Sekarang pertanyaan, kalau orang botak ya apa? Rambutnya baru bagian belakang baru keluar rambut, depannya enggak ada rambut. Padahal wajah itu batasnya mulai ujung keluarnya rambut, ya apa? Basuh muka mulai. Nah, maka itu kejadian di luar batas normal, maka tidak ada hukumnya. Hukumnya dikembalikan kepada apa? Keumuman yang ada. Kemudian walladzi qaddara fahada, yaitu Allah yang apa? Yang menentukan kadar. Fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk. Maksudnya apa? Qaddara itu wis ukurannya sudah pas. Ukurannya sudah pas. Memberikan ukuran entah dalam tubuh manusia atau pada takdirnya masing-masing. Ini takdir terbaik yang Allah kasih. Kita ini mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau PNS, mau swasta, itu takdir terbaik kita. Karena kita ini tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka Allah itu menetapkan kadarnya sesuai apa yang Allah lihat pantas buat kita. Karena kita ini belum tentu, Pak, lek kaya tidak sombong belum tentu. Siapa tahu kalau Allah jadikan kita kaya, kita apa? Wah, sombong kabeh wong disentai kabeh. Belum tentu juga kalau kita miskin kita baik. Maka dengan itu apa? Allah itu yang sudah menetapkan. Alladzi qaddara fahada. Maka kemudian Allah beri petunjuk. Beri petunjuk itu maknanya, contoh seperti binatang. Antum tahu lebah? Lebah itu bikin sarangnya itu bentuk segi 6 ya. Itu terefisien sedunia. Tidak ada yang mengalahkan itu. Saya mau tanya, dari mana lebah belajar arsitektur? Nah, itulah artinya fahada. Kemudian oleh Allah, apa-apa yang Allah ciptakan dalam tanggung jawabnya Allah, maka oleh Allah setelah diciptakan diajarin. Semut, dari mana semut ngerti bagaimana cari makan? Cicak, kalau ceritanya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kalau boleh protes, yang paling pantas protes itu ya cicak itu. Kenapa? Ya Allah, saya diciptakan nemplok di tembok, sementara target makanan saya terbang. Saya tidak punya sayap. Ya apa ceritanya ini? Makanan saya terbang, saya tidak bisa terbang. Kalau boleh protes, yang pantas protes ya apa? Ya cicak itu. Tapi subhanallah, dapat makan enggak? Dapat makan enggak? Dapat. Lah itulah arti fahada. Allah beri petunjuk. Jadi Allah itu ketika menciptakan sesuatu
Allah tidak biarkan sia-sia tanpa petunjuk. Nah, maka termasuk Al-Quran itu adalah bentuk tanggung jawabnya Allah. Allah ciptakan kita, Allah perintahkan kita ibadah, sama Allah diberitahu, nah ibadah itu caranya begini. Artinya sama Allah tidak dibiarkan untuk cari kreativitas sendiri. Ibadah itu paling bagus begini, tidak ada. Alladzi qaddarat fahada, yaitu ila jami'il makhluqat, Allah memberikan petunjuknya, Allah memberikan pengarahannya kepada semua makhluknya. Maka tidak usah sok ngajarin burung terbang, itu wis diurui sama Gusti Allah. Ngajarin ikan untuk cari makan, wis salah, ikan itu biarin di laut, biarin di sungai, hidup dia. Malah kadang-kadang like dikurungi malah gak jelas. Malah mati kabeh. Iya banda, biarkan sudah. Kemudian coba bayangin, siapa yang nyeting itu membentuk binatang-binatang yang hidupnya di daerah dingin mesti berbulu. Coba. Alladzi qaddara fahada. Allah yang memberikan petunjuknya masing-masing. Bagaimana cara terbang, bagaimana cari makan, itu semua aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil hidayah al-'amah, dan hidayah yang dimaksudkan dalam fahada, hidayah di situ hidayah secara umum, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dan ada hidayah khusus. Apa hidayah khusus itu? Hidayatun ilal Islam, hidayah kepada orang-orang yang Allah pilih untuk bisa memeluk agama Islam. Nah, sekarang kita ini bisa Islam pilihannya siapa? Pilihannya Allah. Pilihannya siapa? Allah. Dan tidak benar juga seperti yang anak perempuan kecil yang pinter ngomong itu, yang katanya kita ini Islam turunan. Rupamu nduk, Islam turunan. Banyak orang turunannya kafir di Islam kok. Jadi maaf lah, jadi orang-orang itu sok pinter di hadapan agama Islam itu malah malu-maluin. Malah apa? Malu-maluin. Allati madmunuha annahu hada kulla makhluqin li maslahatihi, yaitu Allah memberikan hidayah kepada setiap makhluk sesuai apa? Maslahatnya masing-masing. Alladzi akhrajal mar'a, yaitu Allah yang menumbuhkan apa? Rumput-rumputan. Dan ini bentuk tanggung jawabnya Allah. Allah ciptakan binatang yang makannya rumput-rumputan, sama Allah rumput-rumputannya ditumbuhkan. Tidak ada binatang nandur suket. Ayo binatang nanem makanannya ada? Tidak ada. Yang nanem siapa? Manusia perlu makan, nyari dulu, nanem dulu, metik dulu, masak dulu, repot jadi manusia itu. Binatang lo lihat, mangan kari melaku, golek dapat. Nah, maka yang menumbuhkan tadi adalah Allah Ta'ala. Sebagai apa? Karena Allah tahu binatang itu terbatas. Maka dengan keterbatasannya binatang, maka makanannya binatang oleh Allah ditumbuhkan. Walladzi akhrajal mar'a, yaitu Allah yang menurunkan dari langit air, kemudian dengan air itu Allah tumbuhkan apa? Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Nah, selain itu maknanya alladzi akhrajal mar'a itu apa? Setelah semuanya hijau, kalau untuk tanaman hijau, setelah hijau akan lama kelamaan apa? Menguning, kemudian coklat, kemudian jatuh. Yaitu. Dan kalau untuk manusia apa? Mulai kecil, remaja, dewasa, tua, mati. Mau apa? Mau tidak mati? Tidak ada. Ada yang kecil, remaja, dewasa, tidak sempat tua, mati. Ada yang kecil, remaja, tidak sempat dewasa, mati. Ada yang kecil, tidak sempat remaja, mati. Semua urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ayat berikutnya apa?
faja'alahu ghutha'an ahwa. Lalu Allah menjadikan rumput-rumputan itu tadi kering dan hitaman. Maksudnya apa? Wancine wangsul. Apa wancine wangsul itu? Sudah waktunya pulang. Geser Pak Hudan sana seret gitu. Sudah waktunya apa? Lihat belakang kamera. Maka dikatakan apa? Faja'alahu ghutha'an ahwa. Setelah semuanya hijau, seger, menyenangkan. Ibu-ibu juga gitu. Pertama nom ayu nyenengke suwe-suwe tuwek didelok yo gak penak. Jujur, iya benda. It's normal, wong lanang juga sama. Ya itulah hakikat kehidupan dunia. Semuanya bakal tua dan bakal meninggal dunia. Nanti di akhirat balik cantik, balik muda, sehat wal afiat. Maka Allah firmankan faja'alahu ghutha'an ahwa. Semua hijau-hijauan tadi pada akhirnya oleh Allah dijadikan apa? Ghutha'an ahwa. Kehitam-hitaman, menguning, menua. Ay aswad ay ja'alahu hashiman ramiman yadhkuru fiha ni'mat ad-diniyah wa lihadha imtanna Allahu bi asliha al-munsha'aha wa mansha'aha wa huwa al-Qur'an faja'alahu ghutha'an ahwa. Maka Allah tunjukkan kepada kita yaitu nikmat-nikmat duniawi itu. Nikmat-nikmat duniawi itu pertamanya enak, dinikmati, lama-lama juga bakal hilang. Kemudian setelah menceritakan nikmat duniawi, Allah pindah ke nikmat agama. Supaya kita bisa membandingkan mana lebih penting, nikmat dunia atau nikmat agama. Dalam hadis dikatakan apa? Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Kalau untuk dunia, Pak, jangan sombong. Orang yang Allah cintai oleh Allah diberi, orang yang jadi musuhnya Allah sama Allah juga diberi. Fir'aun musuhnya siapa? Dikasih rezeki dunia enggak? Qarun, Haman, semuanya kaya raya. Dunia itu oleh Allah dikasih buat yang Allah cintai dan buat yang tidak dicintai sama Allah. Maka kalau dapat dunia belum tentu itu bentuk cinta dari Allah. Dan jangan begitu GR juga, berarti melarat tapi miskin juga belum tentu bentuk cinta dari Allah. Jadi kalau perkara dunia bukan ukuran. Tapi dilanjutkan dalam hadisnya wala yu'tid din, dalam riwayat yang lain wala yu'til iman illa liman ahab. Dan Allah tidak akan berikan agama, Allah tidak akan berikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Berarti beruntung itu apa? Wes beriman sogih, itu beruntung. Itu apa? Beruntung. Apalagi kekayaannya digunakan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, kemudian Allah tunjukkan nikmat agama. Sanuqri'uka fala tansa. Wahai Muhammad, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Jadi pertanyaan, Nabi Muhammad pernah lupa apa enggak? Sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan Quran kepadamu dan kamu tidak mungkin lupa. Nabi Muhammad pernah lupa apa enggak? Pernah apa enggak? Enggak. Pernah. Terus ya apa ayatnya kalau pernah? Nah, ayat berikutnya illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Nah, maka lihat, ini kaidah untuk perkara syariat Nabi Muhammad tidak pernah lupa. Untuk perkara syariat tidak ada yang Nabi Muhammad lupa kemudian tidak disampaikan. Tidak mungkin. Syariat sudah apa?
lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tapi kalau perkara manusiawi, Nabi Muhammad juga lupa. Pernah sholat, jumlah rakaatnya kurang, para sahabat mau ngingetin takut, mosok Nabi lupa. Setelah sholat selesai, para sahabat ngomong, ya Rasulullah, aghayyiratis salat, ya Rasul, apakah sekarang sholatnya dirubah? Oh enggak, loh panjenengan kurang satu, loh kenapa tidak ngomong? Ya itu masalahnya itu. Akhirnya apa? Ditambah. Dan kalau syariat tidak pernah lupa, tapi kalau manusiawi pernah lupa. Contoh, ada beberapa uang sedekah yang disimpan oleh Nabi Muhammad untuk dibagikan. Nabi Muhammad lupa, ketinggalan di bawah bantal. Ketika Nabi Muhammad mau tidur, ingat ada uang sedekah yang harus dibagi, tersisa 4 keping. Lupa apa enggak sebelumnya? Lupa. Baru kemudian Nabi Muhammad ingat dan Nabi Muhammad tidak jadi tidur. Itulah amanat. Langsung apa? Bangun, uangnya kembali dibagikan. Setelah Rasulullah membagikannya selesai, baru bisa tidur. Subhanallah. Maka dikatakan di sini, ai sanahfadhu ma auhayna ilaika minal kitab. Kami akan menjadikan muhafal dari Al-Quran itu. Maka tidak ada Rasulullah lupa Al-Quran itu, tidak ada. Wa nu'iyahu qalbak, dan kami akan menjadikan hatimu senantiasa waspada dengan Al-Quran itu. Fala tansa minhu syai'a, maka kamu tidak akan pernah lupa dengan Al-Quran. Ini ayatnya apa? Sanuqri'uka fala tansa, tentang Al-Quran. Illa ma syaa Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Iqtadat hikmatuhu al-maslahah balighah. Ini mencakup hikmah yang diketahui oleh Allah untuk suatu maslahat. Illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dan Allah, yaitu Dia, mengetahui apa yang terang dan yang tersembunyi. Mencakup maknanya, maksudnya apa? Allah itu tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita terang-terangkan, termasuk sedekah yang kalian sembunyikan. Tidak usah khawatir, Allah tahu. Dan yang kamu tunjukkan, Allah juga tahu. Maka sedekah itu dua-duanya boleh. Sembunyi boleh, terang-terangan juga boleh. In tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kamu tampakkan sedekahmu, bagus. Niatannya apa? Supaya orang lain termotivasi, supaya menjadi cambuk untuk orang lain, supaya menjadi contoh buat orang lain, maka pahalanya double. Sedekah dapat pahala, memberi contoh kemudian biar ditiru sama orang-orang lain, biar sedekah juga dapat pahala. Tapi kudu noto niat, kudu noto hati. Karena kalau ditampakkan kadang-kadang ya apa? Ada sombongnya. Kalau sudah sombong, keluar dari makna ibadah. Wong ibadah itu artinya apa? At-tadzallul, menghinakan diri. Lah kalau ibadah malah sombong, yo ini ibadah keluar dari rel dan jalurnya ini. Pinter dadi sombong, keluar dari jalurnya. Ngajine penak dadi sombong, keluar dari jalurnya. Meremehkan orang yang tidak bisa ngaji karena dia pinter ngaji, keluar dari jalurnya. Bukan malah dapat pahala, malah mendatangkan dosa. Maka kudu hati-hati. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahnya tadi, Allah Maha tahu, tidak usah khawatir. Dan langsung kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu lebih bagus buat kamu. Untuk kamu lebih bagus, luweh njogo ati. Tapi untuk orang lain, kadang-kadang orang lain tidak ngerti lah sedekah itu penting. Akhirnya orang lain tidak tahu. Nah begitu kan? Nah, maknanya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, perbuatan yang tersembunyi, maksiat singitan, sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Ibadah sembunyi-sembunyi, Allah juga tahu.
Tapi yang terang-terangan Allah juga tahu. Tapi ingat, kalau ibadah boleh terang-terangan, tapi maksiat haram terang-terangan. Maksiat sembunyi aja haram, apalagi terang-terangan. Maka dikatakan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ini loh enaknya, Pak. Semua umatnya Nabi Muhammad itu dosanya diampuni kalau dia maksiat, kecuali satu, orang yang melakukan maksiatnya jahroh. Illal mujahirin. Jahroh itu apa? Maksiat ditutupi sama Allah, ndak ada yang tahu, dia yang cerita. Moh mang bengi bae dik kono lho barange anyar, engko ne pak enak dik kono, mang bengi peh oplosane jan tau pak pas pirtuse, bensine campurane pas, langsung budal kuburan kabeh. Coba, ini sudah ditutupi sama Allah, artinya kalau ditutupi bakal diampuni. Lah kok panjenengan buka sendiri? Jangan. Nah, tapi kalau ibadah boleh terang-terangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika kemaksiatan itu mulai dipamerkan, maka ahli ibadah harus pamer. Tujuannya apa? Supaya yang dilihat oleh manusia itu bukan yang jelek-jelek tok, tapi juga yang baik dilihat oleh manusia. Kalau yang baik senantiasa sembunyi, nanti orang-orang mengira dunia wis rusak, padahal wong api isi akeh. Orang baik masih banyak, tapi mereka khusyuk, joko hati, ikhlas, akhirnya ndak nampak. Akhirnya semakin pesimis. Dan panjenengan tahu berita terakhir hari ini. Jadi nikah itu sudah tidak jadi prioritas di Indonesia ini. Jadi angka pernikahan itu tiap tahun apa? Menurun. Karena apa? Ndak pakai nikah bisa kok. Coba, kalau panjenengan saya, insya Allah aman. Wes tuwek, anak kita loh, cucu kita ya apa? Nah itu loh pentingnya SD yang kita bikin ini, pentingnya TK yang kita bikin, supaya apa? Anak-anak kita ojo sekolah di Jobo, cari tempat pendidikan yang bagus, yang akidahnya jelas, gurunya jelas, ibadahnya juga jelas. Nah begitu hadirin. Nah termasuk maknanya apa? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah itu tahu apa yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Min dzalika annahu ya'lam ma yasluhu ibadahu falidzalika yushra'u ma arad wa yahkumu bima yurid. Allah itu tahu apa yang maslahat buat kita. Itulah kenapa Allah turunkan syariat, karena kita sendiri belum tentu tahu. Yang tahu siapa? Allah. Maka nurut dengan syariatnya Allah, itu yang terbaik. Maka dengan pengetahuan Allah itu, Allah jadikan syariat untuk hambanya biar tidak tersesat. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra, dan kami yaitu Allah akan memudahkan bagimu wahai Muhammad jalan untuk mencapai kemudahan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Apa jalannya? Syariat. Apa jalannya? Ibadah. Apa jalan kemudahan untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat itu? Al-Quran. Apa jalan kebahagiaan dan keselamatan itu? As-Sunnah. Itu jalan-jalannya. Wasanuyassiruka lil yusra, kami akan mudahkan dirimu untuk mencapai apa? Kemudahan dalam rangka kebaikan dunia sampai akhirat. Ini berita gembira untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan syariatnya Nabi Muhammad adalah syariat kemudahan dan kebahagiaan. Maka lek tambah Islam kok tambah ruwet, keliru. Tidak ada Pak, wong tambah agama nih, tambah kena, tambah ruwet, itu tidak ada. Kok tambah suwe, tambah angel Islam ini. Ingat saya Pak Mul ini. Dulu saya belum ceramah-ceramah kemana-mana. Habis sholat zuhur, jamaah sudah pulang, Pak Mul cerita sama saya, ngaji Pak Yai Afroki, ngaji Ustadz ini, ngaji Ustadz Rifki, ngaji Ustadz ini. Belum ada Ustadz Bilal, Ustadz Arif.
Zaman itu ingat, siang-siang. Lah iya ndah, tangannya gini. Lah iya ndah. Islam itu tambah dipelajari kok tambah wangel ya. Ngene ra oleh, ngono ra oleh. Saya bilang keliru. Keliru. Karena Islam itu apa? Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Berarti ada yang salah. Entah niatnya atau konten ilmu yang dipelajarinya atau pemahamannya atau caranya, mesti ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, gampang. Para sahabat Nabi itu uripe paling penak. Orang hidupnya paling nikmat. Bahkan mereka gak ngotot kerja. Wes sing penting iso gawe mangan, kumpul Kanjeng Nabi, ibadah bisa, salat bisa, zikir bisa, insyaallah surga wis beres. Itu. Maka ini juga wa nuyassiruka lil yusra. Ini menunjukkan bahwa syariatnya Nabi Muhammad adalah syariat apa? Sahlun samhan. Syariatnya itu penuh dengan toleransi. Jadi ojo kaku-kaku eram. Maka subhanallah, salah satu ulama yang akhir-akhir ini kita lihat agomo iku kok ketoke mali penak yo. Itu kalau panjenengan dengerin Gus Baha. Dan memang begitu aslinya, Pak. Dan tidak salah itu. Yang salah itu apa? Sing angel digawe gampang supaya bisa bebas. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang aslinya gampang, lu mau apa? Mau apa? Tidak ada. Malah ruwet lek belajari salah malah ngetenteng to, tidak ada itu. Kemudian fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir, berikan peringatan. Karena syariatmu syariat yang mudah, syariatmu syariat yang akan mendatangkan kebahagiaan, maka beri peringatan orang lain terhadap syariatmu supaya mereka bahagia, supaya mereka mendapatkan kemudahan. Inna fa'atiz dzikra, karena peringatan itu pasti bermanfaat. Tapi ingat, caranya juga harus benar. Karena kalau tidak benar, Imam Syafi'i sampai ngomong apa? Ingatkan aku ketika aku sendirian. Kalau mengingatkan kesalahanku di depan banyak orang, itu ngenyek, bukan mengingatkan. Betul apa enggak? Panjenengan seneng salah langsung, gak iso ngono iku, keliru iku. Dalam keadaan di depannya ada putra Anda, ada kakak Anda, ada istri Anda, ada teman Anda. Malu apa enggak? Loh, itu loh. Penting cara itu apa? Penting. Fadzakir, maka berikan mereka peringatan dengan syariat Allah dan dengan ayat-ayat Allah. Inna fa'atiz dzikrat. Karena apa? Karena peringatan itu senantiasa bermanfaat. Maka apa dibilang apa? Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu senantiasa manfaat untuk mereka yang beriman. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan peringatan, akan mendapatkan pelajaran, akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau dari awal tidak takut kepada Allah, ya wes, tidak usah ya. Maka dikatakan sayadzakkaru man yakhsha fa inna khasyatallahi ta'ala wa ilmuhu bi annahu sayujazihi ala a'malihi yujibu lil 'abdi al-inkifaf 'anil ma'asi was-sa'i fil khairat. Maka dengan itu apa? Sayadzakkaru man yakhsha, rasa takut kepada Allah, pengetahuan kita bahwa kita akan dibalas oleh Allah, itu menjadikan seseorang berhenti dari maksiat dan semangat ibadah. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang celaka, orang kafir akan menjauhi peringatan itu. Diingatkan tidak mau. Kenapa? Karena memang dari awal dia bakal celaka. Maka dibilang apa? Al-ashqa. Al-ashqa. Siapa ashqa itu?
orang yang celaka. Apa sifatnya? Alladzi yaslan naral kubra, yang memang mereka itu akan masuk ke dalam api neraka. Kalau dari awal tidak mungkin masuk neraka, pasti mau dikasih peringatan. Karena memang takdirnya dia neraka, maka dikasih peringatan apa? Moh lapo ngelingno aku, ngurus uripku, anak-anakku. Iki urip ya uripku, lambe. Nah, karena orang kalau seperti itu, Pak, tidak mau dikasih peringatan. Dalam keadaan memberi peringatannya caranya benar, peringatannya benar, caranya sopan, kalimatnya baik. Lah kok tetap tidak mau, didoakan juga sudah, doakan ya Allah beri hidayah kepada dia ya Allah. Kok tetap tidak mau? Al-ashqa alladzi yaslan naral kubra, memang dia bakal masuk neraka. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia di dalam neraka itu seperti orang apa? Yo ndak urip yo ndak mati. Saking beratnya apa? Siksaan di sana. Ai yu'adzibu 'adzaban alima. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Min ghairi rahatin wal istiraha. Tidak ada kenikmatan dan tidak ada istirahatnya. Hatta innahum yatamannawna al-mauta fala yahsuru lahum. Sampai saking beratnya tadi mereka minta, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Dalam ayat yang lain dikatakan, malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, bilang aja sama Allah, suruh bunuh saja kami ini sekalian. Mereka kepingin apa? Kepingin mati. Dalam keadaan mereka kepingin mati, tapi mereka tidak bisa mati, saking beratnya azab. Sementara penghuni surga takut mati, wojok mati, wes kadung nikmat. Sampai ketika itu oleh Allah kematian dipanggil, disembelih sama Allah. Dibilang apa? Khulud, selamanya. Penghuni neraka kepingin mati karena beratnya siksaan, karuan mati ai gak kerasakno maneh. Penghuni surga khawatir kalau mereka bakal mati, maka sama Allah kematiannya disembelih. Penghuni neraka langsung nangis, waduh ganok mati. Penghuni surga langsung tenang, alhamdulillah selamanya. Khuludun la maut, selamanya tidak ada kematian. Qad aflaha man tazakkat, maka beruntung orang yang senantiasa mensucikan diri. Nah, makanya beruntung itu, Pak, belum tentu dengan ibadah tok. Tazakka, atine juga kudu diresiki. Ndak ono mangkel-mangkelan sama orang, ndak ada benci-benci sama orang, ndak ada hasad, iri, dengki, sombong, ujub, ndak ada. Nah, maka sampai dikatakan oleh para ulama, inti dari semua ibadah yang kita lakukan itu apa? Tazkiyatun nafs. Inti dari semua ibadah itu apa? Tazkiyatu an-nafs, mensucikan jiwa. Salat biar bersih, zikir biar bersih, zakat biar bersih, doa biar bersih, ngaji biar bersih, ta'lim biar bersih. Lah kalau sudah ngaji, sudah sholat, sudah zakat semuanya, lah kok hatinya masih kotor, wah ini penyakit. Apa? Nah, mungkin ibadahnya ada yang salah, mungkin niatnya, caranya, tumakninahnya. Qad aflaha man tazakkat. Sungguh beruntung, kata Allah, beruntung betul orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Ai qad faza wa rabih, dia telah beruntung. Membersihkan diri dari apa? Minasyirik, dari kesyirikan, wal zulm, dari kezaliman, wa min sayyi'il akhlak, dan dari akhlak yang buruk. Membersihkan jiwa dari 3, syirik, terus apa tadi? Kezaliman, terus apa? Akhlak yang buruk. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Setelah dia membersihkan jiwanya, dia senantiasa ingat kepada Allah. Fa dzakara asma rabbih, kemudian dia apa? Fasalla, kemudian dia mendirikan salat. Maka salat itu juga untuk membersihkan jiwa. Tapi masalahnya apa? Ayat ke-16 ini bahaya.
Apa ayat yang ke-16? Dikatakan di sana, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi masalahnya kalian itu lebih memilih dunia. Salat kerja. Salat apa kerja? Kerja. Tahajud apa tidur? Tidur. Puasa apa makan? Makan. Nabung di akhirat apa nabung di banknya orang Yahudi? Ayo. Sedekah apa ditabung no? Lain. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Tapi sayangnya kata Allah Ta'ala, kalian itu diingetin tapi kalian malah milih kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu kalau kalian utamakan lebih manfaat, lebih baik, lebih membahagiakan, lebih menenangkan, wa abqa, lebih kekal. Dunia ini, aduh Pak, saiki nabung menikmati buyar. Sekarang nabung, besok mati. Selesai. Apalagi kalau istri kita masih cantik, ngewarisi uang banyak, wah. Kalau sing luwih ganteng kari foya-foya mbek bojone sing anyar. Panjenengan yang capek kerja nyengir di kuburan, malaikat, aku tak dadi pocong tak paranane bojoku. Ndak bisa, ndak bisa. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya peringatan-peringatan ini tadi itu sudah Allah tuliskan di dalam apa? Di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu apa? Suhuf, kitab-kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan setelah ini, kalau kemarin inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, ada sunnah baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisabku. Nah, tetapi suhufi Ibrahim wa Musa, tidak ada bacaan apapun setelahnya. Yang sebagian kita lihat ada sempat terdengar alaihimassalam. Suhufi Ibrahim wa Musa, karena dia mendengar nama Nabi Ibrahim, karena dia mendengar nama Nabi Musa, dibilang apa? Alaihimassalam. Itu tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sisa waktu silakan dimanfaatkan untuk zikir, doa, dan membaca Al-Quran atau yang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.